yang beriman di antara kalian dan orang yang berilmu beberapa derajat. Maksudnya kalau dalam ilmu tersebut adalah ilmu syar'i, seperti firman Allah, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah kepadaku ilmu. Berarti yang dimaksud adalah ilmu syar'i, seperti sabda Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya, barang siapa yang menempuh perjalanan mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Ini maksudnya adalah ilmu syar'i. Jadi kalau ayat-ayat Quran, hadis Nabi kalau disebutkan kata ilmu, langsung terbayang di pikiran kita, oh yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Dan ilmu syar'i tadi ada dua model, yaitu yang sifatnya wajib ain, yang kedua ya wajib kifayah. Wajib ain sekali lagi yang setiap orang harus belajar, ya, karena dialah yang akan ya menyempurnakan amalannya. Seperti seorang wajib sholat, maka dia harus belajar kewajiban sholat. Masing-masing orang wajib melakukan sholat, maka belajar ilmu tentang sholat ini hukumnya wajib ain, begitu ya. Berbeda seseorang misalnya dia mempelajari ilmu tentang perdagangan, ya, ilmu tentang ya berdagang. Nah, ilmu tentang berdagang dibahas juga dalam masalah fikih, ya, dalam kitabul buyu misalnya. Tidak semua orang wajib mempelajarinya, ya. Karena apa? Karena tidak semua orang dia menjadi pedagang misalnya. Nah, ini adalah yang sifatnya fardu kifayah. Ya, kalau ada yang sudah belajar ya sudah, ya, tentang muamalah sudah. Ya, ini adalah sifatnya kifayah. Ya, tapi kalau sholat ini semua orang harus sholat, maka sifatnya adalah wajib ain, semua orang harus belajar. Nah, itu maksudnya wajib ain dan ya wajib ya kifayah. Tentang hukum-hukum peradilan dalam Islam juga ada, tentang dibahas tentang ya hukum-hukum dalam masalah peradilan. Ya, tidak semua orang wajib belajar, tapi harus ada di antara umat ini yang belajar, ya, karena untuk menegakkan hukuman, ya, barang siapa yang tidak ada mempelajarinya ya dosa, tapi apabila sudah ada yang mempelajarinya ya sudah cukup. Nah, begitu. Nah, ini sifatnya wajib ain dan wajib kifayah. Nah, terlebih lagi terhadap mengenal Allah. Nah, setiap orang harus mengenal Allah, maka barang siapa yang tidak mengenal Allah ya berdosa. Bagaimana dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala? Ini wajib ain. Mengenal nabinya, bagaimana seseorang tidak mengenal nabinya? Ya, dia harus mengenal nabinya. Ini adalah sifatnya wajib ain. Kemudian mengenal ajaran Islam, bagaimana dia tidak kenal dengan ajaran agamanya? Ini adalah perkara-perkara yang wajib ain. Maka beliau mengatakan al-ula yakni al-ilmu wa huwa ma'rifatullah, ya, wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Ya, maka beliau mengatakan ilmu apa yang harus dipelajarinya, yaitu ilmu tentang mengenal Allah, ya. Ilmu tentang mengenal Allah, seseorang harus kenal kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptanya, sebagai pemberi rizkinya, sebagai yang menghidupkan dan mematikannya, sebagai yang mengatur seluruh alam, sebagai satu-satunya sesembahan yang berhak disembah. Itu harus dia kenal Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Dia harus kenal, ya, karena barang siapa tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mungkin dia akan melakukan peribadatan dengan ya khusyuk, ya. Bagaimana mungkin dia akan ya takut dalam berbuat maksiat karena tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, biasanya kalau orang tidak kenal itu sembarangan. Ya, sembarangan. Kenapa? Tidak kenal. Ya, tidak kenal. Ya, tapi kalau kenal, nah, dia akan menjadi orang yang biasanya lebih tahu diri. Kebanyakan orang tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Kenapa? Karena tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Orang malas dalam taat. Kenapa? Karena tidak kenal Allah. Ya, orang bermudah-mudah dalam maksiat. Kenapa? Ya, karena tidak kenal Allah. Ya, dengan sebenar-benar pengenalan. Maka wajib bagi kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti akan dibahas ya dalam bab khusus tentang ma'rifatullah, mengenal Allah. Beliau cuma membawakan ya ringkesannya saja.
kemudian mengenal nabi kita ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus kepada kita. Ya, bagaimana kita tidak mengenal nabi yang diutus kepada kita, manusia yang paling mulia yang kita harus taat kepadanya. Yang taat kepada rasul ini adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. May yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada rasul, hakikatnya dia taat kepada Allah. Ya. Barang siapa yang dia tidak beribadah sesuai dengan petunjuk rasul, maka ibadahnya tertolak. Ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal yang tidak ada perintahnya dari kami, maka tertolak. Loh, kalau misalnya dia beribadah tanpa mengenal rasul, ajaran rasul, bagaimana ibadahnya akan diterima? Ya, maka dia harus mengenal rasul agar ibadahnya diterima. Karena kita pengen beribadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya ya mengenal rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita mengenal nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Kemudian mengenal agama Islam dengan dalil. Agama Islam, kita mengenal kata Islam. Islam itu ada dua makna, ada Islam yang bermakna umum, ada Islam yang bermakna apa? Khusus. Ya. Jadi kalau kita membaca ayat Al-Qur'an kadang disebutkan muslimun. Ya, padahal itu adalah umat terdahulu. Ini berarti menggunakan makna umum. Islam adalah agama para nabi, agama tauhid. Ini adalah Islam secara umum. Islam dengan makna umum, yaitu agama para nabi, yaitu agama tauhid yang hanya mengajarkan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti Islam dengan makna apa? Umum. Ya, adapun Islam dengan makna khusus adalah Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ini Islam dalam makna khusus. Maka sejak diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada lagi yang mengaku memiliki agama yang lain, bahkan mengaku Islam tanpa mengakui petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Islam dalam makna khusus, harus mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau umat terdahulu seperti kisah ya Bani Israel, ya kisah Bani Israel, ya anak-anak Yakub alaihissalam, ya Nabi kita saat itu belum lahir, berarti Islam khusus dengan makna khusus ya belum ada. Ya, Islamnya masih Islam dalam makna umum. Mereka juga dikatakan orang-orang Muslim, seperti ya firman Allah Subhanahu wa taala, am kuntum syuhada id hadara yaqubal maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Nah, perhatikan kata yang terakhir, wa nahnu lahu muslimun. Ketika Yakub ya berkata kepada anak-anaknya, apakah kamu menyaksikan saat Yakub dihadiri ya maut, artinya dalam keadaan sekaratul maut, akan wafat? Yakub berkata kepada anak-anaknya, Yakub ini yang dikenal dengan nama Israel. Yakub ini dikenal dengan nama apa? Israel. Ya, jadi kalau kita dengar nama Israel, sebetulnya ini adalah nisbah kepada Nabi siapa? Yakub. Kalau dikatakan Bani Israel, maksudnya adalah anak-anaknya Nabi siapa? Yakub. Ya, anak-anaknya Nabi Yakub alaihissalam. Jadi kalau dikatakan Bani Israel, berarti anak-anaknya Nabi apa? Yakub alaihissalam. Ya, makanya kalau kita membenci orang-orang Yahudi di negara Israel, sebetulnya yang kita ya tidak suka atau laknat adalah orang-orang Yahudi. Ya, kalau Israel sebetulnya nama Nabi siapa? Yakub alaihissalam. Ya, nama Nabi Yakub alaihissalam. Nah, kalau Bani Israel maksudnya adalah ya anak keturunan dari Yakub alaihissalam. Ya, apakah kamu menyaksikan saat Yakub ya akan dijemput kematiannya, dia berpesan kepada anak-anaknya, ya apa yang akan kamu sembah setelah kematianku? Maka anak-anaknya mengatakan, qalu na'budu ilahaka, kami akan menyembah sesembahanmu wahai bapak, wa ilaha abaika, dan juga sesembahan yang menjadi sembahan dari ya leluhurmu, yaitu bapak-bapakmu, yaitu Ibrahim
ya, kemudian Ismail dan Ishak, ilaha wahidah, yaitu sesembahan yang satu. Siapa? Sesembahan yang satu saja. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu mengatakan wa nahnu lahu muslimun, dan kami adalah orang-orang yang muslim. Berarti orang muslim, ya, dalam konteks agama Islam secara umum ini adalah yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, ya, tidak menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi umat sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka juga dikatakan sebagai orang-orang muslim. Ketika apa? Yang disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam firman Allah tadi, yaitu Islam dalam makna umum. Adapun Islam dalam makna khusus adalah Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu adalah maknanya, ya, wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, dan mengetahui agama Islam dengan dalil yang bersumber dari Al-Quran, bersumber dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan bersumber dari hawa nafsu. Ya, kebenaran dalam beragama, agama Islam kita adalah bersumber dengan wahyu, yaitu dalil dari Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan berdasarkan, ya, hawa nafsu atau akal-akalan atau perasaan. Sehingga dikatakan walawit taba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ard. Ya, kalau seandainya kebenaran itu mengikuti hawa nafsu, akan rusak langit dan bumi. Akan rusak apa? Langit dan bumi. Ya, kalau kebenaran itu berdasarkan perasaan, ya, sekali lagi, kalau kebenaran itu berdasarkan apa? Perasaan, maka akan rusak tatanan alam semesta ini. Akan rusak. Ya, karena tidak ada standar kebenaran, karena manusia sudah punya apa? Perasaan. Manusia sudah punya apa? Perasaan. Kalau seandainya kebenaran ini hanya didasarkan pada akal, ya, maka akan rusak tatanan alam, karena tidak ada standar yang jelas. Karena manusia itu punya apa? Akal. Kenapa rusak? Karena perasaan seseorang itu beda-beda. Perasaan seorang laki-laki beda dengan perasaan seorang perempuan. Akal seorang anak kecil berbeda dengan akal orang yang tua, kan gitu. Kalau menurut orang tua tidak baik, menurut anak kecil baik. Ya, menurut bapak-bapak halal, menurut ibu-ibu haram, beda-beda, tidak jelas standarnya. Ya, kalau standar kebenaran itu mengikuti akal dan hawa nafsu, maka tidak ada fungsinya Al-Quran diturunkan. Loh, ngapain Al-Quran diturunkan? Wong manusia sudah punya akal dan perasaan. Tidak ada fungsinya. Kalau seandainya kebenaran itu mengikuti akal, tidak perlu diutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena manusia sudah punya apa? Akal. Tapi tidak seperti itu. Ya, Allah dengan kasih sayangnya memberikan nikmat kepada kita dengan diturunkan Quran sebagai pedoman, diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan. Ya, kemudian kita mengikuti petunjuk Quran, petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah standar kebenaran. Ya, yang manusia tidak akan tersesat, ya, apabila berpegang dengan keduanya. Inilah dalil. Inilah apa? Dalil. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, taraktu fikum amrain lan tadillu in tamassaktum bihima. Ya, aku tinggalkan kepada kalian dua masalah, dua perkara. Apabila kalian berpegang dengan keduanya, kalian tidak akan tersesat untuk selamanya. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan kitab Allah wa sunnati, yaitu kitab Allah Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah standar kebenaran. Adapun akal yang lurus, fitrah yang masih bersih akan mengikuti petunjuk Al-Quran dan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah dalil. Ya, dalil itu bersumber dari apa? Al-Quran dan hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya berdasarkan perasaan. Sekali lagi tadi, kalau perasaan ini jadikan pondasi dalil, maka akan rusak, karena setiap orang sudah punya perasaan dan mungkin perasaannya berbeda-beda, standarnya beda, dan tidak ada fungsinya Allah menurunkan Al-Quran, mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena masing-masing manusia sudah punya perasaan dan sudah punya akal. Karena akal dan perasaan bukan standar kebenaran, maka Allah turunkan standar kebenaran, yaitu Al-Quran dan diutusnya Nabi kita Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini yang harus kita pegang teguh. Makanya beliau mengatakan wa ma'rifatu dinil islami bil adillah, dan mengenal agama Islam dengan apa? Dalil yang bersumber dari apa? Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah atsaniyatu al-amalu bihi. Yang kedua adalah yang wajib kita ketahui, kita pahami adalah al-amalu bihi, ya, yaitu mengamalkan ilmu tersebut. Ilmu bukan hanya sekedar untuk wawasan, bukan hanya untuk bangga-banggaan, ya, atau untuk mendebat orang bodoh, bukan. Ilmu adalah untuk diamalkan. Hakikat dari orang alim adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Maka selama seseorang masih belum mengamalkan ilmunya, hakikatnya dia masih bodoh, ya. La yazalu al-alimu jahilan hatta ya'mala bi ilmihi. Senantiasa orang alim itu masih dianggap bodoh, ya, sampai dia mau mengamalkan apa? Ilmunya, ya. Jadi dia harus mau mengamalkan apa? Ilmunya. Ilmu bukan hanya sekedar wawasan, ya, untuk berbangga-bangga, ya, tapi ilmu itu untuk diamalkan, dan ini yang akan memberikan manfaat, ya. Makanya pertanyaan di alam, ya, mahsyar, ya, di antara satu pertanyaan yang akan diajukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah an ilmihi madza amila bihi. Pertanyaan di padang mahsyar yang akan ditanyakan kepada kita adalah an ilmihi madza amila bihi, tentang ilmunya, apa yang sudah dia amalkan dari ilmunya. Masya Allah. Jadi kita belajar, kita ngaji bukan hanya untuk berbangga-bangga, tapi untuk diamalkan, menjadikan diri kita lebih dekat kepada Allah, lebih takut kepada Allah, ya. Itulah ilmu yang bermanfaat. Maka yang kita minta adalah ilmu yang manfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat, ya, bukan ilmu yang akan menjadi bumerang untuk kita semuanya. Karena Al-Quran tadi sumber ilmu, dalil tadi bisa menjadi hujjatun laka aw alaika, bisa menjadi hujjah di akhirat yang akan membela kita, atau hujjatun alaika yang justru akan menjadi bumerang dan akan menyeret kita, naudzubillah, ya, ke dalam neraka, seperti disebutkan dalam, ya, satu riwayat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, inna min awwali, ya, man tusa'aru bihi an-naru yaumal qiyamati, ya, adalah alimun lam ya'mal bi ilmihi, ya, sungguhnya, ya, yang pertama kali akan menjadi bahan bakar api neraka, yang neraka akan dinyalakan dengan itu, ya, pada hari kiamat adalah seorang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, justru akan diseret pertama kali di dalam apa? Neraka. Seorang alim, ya, yang tidak mengamalkan ilmunya itu adalah bahan bakar awal neraka. Wal iyadzubillah. Ini bahaya sekali. Jadi ada kelompok, 3 kelompok orang yang awal-awal akan dimasukkan dalam neraka, yaitu orang yang pertama, yaitu orang yang dulu di dunia mati ketika berperang, ya, mati ketika apa? Berperang, ya. Dia kira itu, ya, adalah satu yang besar, mereka mendapatkan kebanggaan, mungkin disebut sebagai pahlawan atau yang lainnya, dikenal oleh penduduk dunia sebagai orang yang berjasa, tapi belum tentu dikenal sebagai orang yang berjasa di kalangan penduduk langit, ya, karena niatnya tidak ikhlas, karena malah justru, ya, jadi orang yang pertama kali akan, ya, dimasukkan ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Ini orang yang mati ketika berperang, ya. Beda dengan jenis riak-riak yang lain, ya. Kalau riak, dia bersedekah, riak amalannya batal, ya, nggak dapat pahala sedekah, tapi masih bisa ngulang di kesempatan yang lain untuk sedekah, untuk bisa ikhlas. Kalau orang sudah berperang, kan gitu, ya, nggak ikhlas, keburu mati, nggak bisa bangkit, nah, sudah repot, selesai urusannya. Maka jihad ini adalah urusan besar, bukan sepele. Jihad ini adalah wadhirwatu sanamihi, adalah puncak, ya, puncaknya Islam. Ini berat. Kalau barang siapa bisa ikhlas karena Allah, surga sudah.
ya surga. Makanya ada pintu surga namanya babul jihad, pintu jihad. Ini besar pahalanya. Tapi kalau salah niat sudah pertama kali masuk neraka. Wal iyadzubillah. Jadi ini adalah karena ketidakikhlasan. Ya, maka kita penting untuk belajar ikhlas. Ya, yang semua amal kita hanya kita dasarkan kepada Allah, dan ini berat. Yang tahu adalah Allah, kemudian diri kita sendiri. Orang lain tidak tahu. Yang tahu adalah Allah, kemudian siapa? Diri kita sendiri. Ya. Maka jadilah orang yang merasa senang ya ketika mendapatkan diri kita berusaha untuk ikhlas. Ya. Walaupun orang lain tidak senang. Daripada orang lain senang, kitanya akan menyesal di akhirat. Ya. Ini kita butuh keikhlasan. Ya. Kemudian yang kedua, kelompok yang kedua adalah orang yang belajar ilmu, mengajarkan ilmu, belajar Quran, mengajarkan Quran. Ini orang alim, ya, tapi dia tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dia juga akan diseret, dimasukkan pertama kali ke dalam neraka. Ya, ini amalan-amalan besar ya, jihad, menuntut ilmu, ini amalan besar. Kemudian yang ketiga adalah orang yang bersedekah. Orang yang bersedekah ya, dia bersedekah, orang melihat dia adalah jawad, orang yang dermawan, tetapi ternyata niatnya salah, maka justru menjadi orang yang dia diseret pertama kali ke dalam neraka. Waliyadzubillah. 3 kelompok manusia yang akan diseret awal-awal masuk ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Maka dikisahkan ketika Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala an, seorang sahabat besar yang sering difitnah. Padahal beliau adalah seorang sahabat yang mulia. Beliau adalah sekretaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekretaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi punya banyak sekretaris. Ya, di antaranya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau banyak dibenci oleh para pembenci sahabat. Padahal beliau seorang sahabat yang mulia. Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini sekretaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seorang yang mulia. Ya. Tidak mungkin Nabi akan menunjuk sekretaris orang yang khianat. Apakah mungkin? Tidak mungkin Nabi menunjuk seorang yang khianat, seorang yang akhlaknya buruk, ya, sebagai seorang apa? Sekretaris. Muawiyah bin Abi Sufyan ini salah satu sekretaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika dengar hadis ini itu nangis pingsan beliau. Masya Allah. Ya. Padahal beliau adalah orang yang sangat berjasa besar terhadap Islam dan kaum muslimin. Kalau jasa kita apa? Ya, apa jihad kita? Apa sedekah kita? Apa ilmu kita? Ya. Beliau Muawiyah bin Abi Sufyan berjihad di jalan Allah. Bagaimana beliau berjihad di jalan Allah? Bagaimana dia gunakan ya ilmunya? Beliau menuntut ilmu sebagai murid Rasulullah SAW, sebagai penulis, ya, sekretaris Nabi Muhammad SAW. Ya, beliau juga orang yang bagaimana amalannya dalam bersedekah. Tapi beliau dengar hadis ini nangis beliau sampai pingsan. Masya Allah. Radhiyallahu ta'ala an. Ini amalan-amalan besar. Ya, amalan-amalan apa? Besar. Jadi ilmu hendaklah kita amalkan. Ya, ilmu kita amalkan sedikit, tapi kita amalkan. Berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kita amalkan. Ya, buah dari ilmu adalah amalan. Ya, buah dari ilmu kita adalah amalan. Kita, ya, ilmu bukan hanya untuk dibangga-banggakan, ya, tapi kita kosong dari amalan. Tapi ilmu hendaklah kita bisa amalkan untuk bekal kita di akhirat. Ya, inilah, ya, wal amalu bihi. Kemudian yang ketiga adalah as-salisatu ad-da'watu ilaihi. Yang ketiga adalah, ya, mendakwahkan ilmu dan juga mendakwahkan dengan amal. Ya, dakwah. Yang ketiga adalah dakwah. Ini juga wajib. Ya, kita ketahui tentang pentingnya dakwah. Ya, tentang dakwah. Ya, dakwah. Jadi, ya,
Ini adalah ucapan yang terbaik lisan kita apabila kita bisa berdakwah, beramar ma'ruf nahi mungkar, adalah dakwah, ya. Karena kita terbatas dengan umur. Karena kita terbatas dengan apa? Umur. Maka kita harus ya menabung untuk diri kita dengan dakwah agar seakan-akan umur kita panjang. Mungkin umur kita terbatas. Mungkin Allah kasih umur kita 60 tahun, mungkin 70 tahun, ya itu rata-rata manusia. Sudah nggak bisa untuk beramal lagi. Tapi dengan dakwah, ya, sehingga orang lain mendapatkan manfaat, ya, maka seakan-akan walaupun kita sudah meninggal dunia, kita seakan-akan masih hidup, yaitu dengan ya amal yang kita tinggalkan dari dakwah kita. Ya, maka jangan sepelekan dakwah dari ilmu yang sudah kita miliki, walaupun sedikit kita ajarkan, ya, tapi berdakwah yang didasari dengan ilmu, kita dakwahkan ilmu, ya, karena kita berusaha untuk nafi'un li nafsihi wa nafi'un li ghairihi, ya, jadi kita memberi manfaat untuk diri dan memberi manfaat untuk orang lain, ya. Dalam beragama itu memberi manfaat untuk diri dan memberi manfaat untuk orang lain. Dalam beragama tidak egois, tapi memberikan manfaat untuk orang lain. Dan orang yang paling berhak mendapatkan manfaat untuk dari diri kita, ya orang-orang terdekat kita. Wa angdir asyiratakal aqrabin, berilah peringatan dari kerabatmu yang dekat, dari orang tua kita, saudara kita. Ini adalah orang-orang yang paling berhak mendapatkan ya manfaat dari ilmu kita, ya, manfaat dari ilmu kita. Ini penting kita berdakwah, jangan sepelekan dakwah, kan itu hakikat umur kita, ya. Mungkin seseorang dia rajin beramal, ya, punya ilmu beramal, ya, dia dikasih tahu tentang keutamaan membaca Quran, tahu ilmunya, diamalkan, setiap hari baca Quran terus, masya Allah, ya. Dia tahu tentang keutamaan sholat sunnah, misalnya sholat sunnah tahajud, senang, diamalkan, bagus, pahalanya banyak. Membaca satu huruf dalam Quran dapat satu kebaikan yang dilipatkan 10 kali, banyak. Setiap hari baca Quran terus, bagus, pahalanya banyak. Tapi ingat, manusia itu dibatasi dengan apa? Umur. Manusia itu dibatasi dengan apa? Umur. Kalau sudah meninggal dunia, ya sudah, selesai, terputus amalnya, ya. Maka jangan pernah egois dalam agama kita. Kita harus nafi'un li ghairihi, memberi manfaat untuk orang lain, ya. Kita ajarkan, kita bisanya cuma abata saja kita ajarkan, ya, kita ajarkan. Orang lain mengenal, ya, kemudian bisa mendapatkan manfaat dari ilmu yang kita ajarkan walaupun cuma abata saja. Kita wafat, ternyata yang kita ajarkan tadi abata saja menjadi pondasi keilmuannya, akhirnya dia bisa terus belajar, mungkin sampai doktor, subhanallah. Mungkin dia hanya jadi guru TPA, tapi pahalanya mengalahkan para dokter. Kenapa? Dokter itu ilmunya berasal dari guru TPA, subhanallah. Jadi jangan meremehkan kebaikan walaupun sedikit, kecil, ya, diajarkan. Mungkin sudah wafat ini, tapi pahalanya tetap mengalir. Tapi kalau egois, mungkin dia seorang ahli Quran, seorang ahli ibadah, tapi ingat, orangnya terbatas dengan apa? Umur terbatas, sudah selesai, meninggal dunia sudah selesai, dia nggak bisa sholat lagi, ya, dia nggak bisa baca Quran lagi, ya. Tapi dengan berdakwah, selain mendapatkan maslahah, ya, secara umum, dia juga akan mendapatkan maslahah untuk dirinya, pahalanya terus mengalir dengan dakwahnya. Maka seorang harus, ya, berusaha bagaimana menjadi seorang dai, minimalnya untuk keluarganya dan orang-orang yang terdekat, diajak, ya, ngajak yang baik, ngajari yang baik. Kalau nggak bisa ngajari yang baik, ngajak, ya, ke tempat kajian. Kalau nggak bisa ngajari ngaji, berarti ngajak ke tempat apa? Ngaji, kan gitu. Sudah nggak bisa ngajar, ditoke aja, dibiarkan lah, terus mau gimana, ya. Membiarkan anak, ini anak yang paling jadi tanggung jawab kita, anak-anak kita, anak kan tanggung jawab kita, ya. Kita mungkin enak ngajak temen, tapi sungkan ngajak apa? Anak, kan gitu. Engko nek gede kan wis ngerti dhewe,
gitu kadang. Loh, ini tanggung jawab kita. Justru yang paling mendapatkan perhatian lebih itu anak-anak kita. Loh, kalau kita nggak bisa ngajari, ajak mereka ke tempat pengajian supaya dapat ilmu. Kalau kita tidak bisa memberikan ilmu, kita memberikan ilmu melalui jalan orang lain yang akan mengajarkan ilmu untuk anak-anak kita. Begitu. Jangan sudah nggak ngajari, nggak pernah ajak-ajak, sudah ini orang tua tanggung jawab. Ya, begitu. Jadi hidup kita harus tahu dakwah. Ya. Kalaulah bukan karena dakwah, kita tidak akan mengenal Islam di negeri ini. Ya, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya berdakwah terus, dakwah. Akhirnya kita bisa mengenal keindahan Islam. Lewat siapa? Dakwah Nabi, dakwah para sahabat, dakwah para tabiin dan penerus mereka. Mereka berdakwah terus. Coba kalau masing-masing egois, ya, bagaimana orang egois hanya dapat ilmu untuk diri mereka sendiri? Kita dakwah. Ya. Kemudian yang keempat, ar-rabi'atu as-sabru 'alal adafihi. Yang keempat adalah bersabar atas gangguan. Gangguan apa? Gangguan dalam menuntut ilmu. Karena yang pertama tadi adalah ilmu. Kemudian bersabar dalam menghadapi gangguan. Yang kedua tadi apa? Gangguan dalam mengamalkan apa? Ilmu. Ya, bersabar dalam menghadapi gangguan. Yang ketiga tadi apa? Gangguan apa? Gangguan dalam dakwah. Kita harus sabar. Sabar dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu juga butuh sabar. Ya, menuntut ilmu itu butuh sabar. Karena menuntut ilmu itu jihad, butuh sabar, berat ujiannya. Ya. Jangan dikira menuntut ilmu itu ringan. Ya, sebagaimana seseorang ketika berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, di medan perang menghadapi kecamuknya medan perang, aduh berat, akhirnya mundur. Kan ini aib. Tawalli yaumaz zahfi, berpaling ketika di medan perang, ini satu aib. Ya. Dan menuntut ilmu itu juga termasuk bagian dari apa? Jihad. Dan berat. Menuntut ilmu itu berat. Karena jalan ke surga mosok ringan. Jalan surga itu apa? Ya, cukup berat. Di antaranya jalan surga menuntut ilmu itu berat. Maka harus sabar. Menuntut ilmu itu harus sabar. Ya. Sabar, ya, sabar dalam apa ya? Sabar ketika ya berguru, suhbatu al ustad, ketika menemani guru, bersabar dalam tempo yang lama dalam belajar, ya, tuluz zaman, yaitu waktu yang panjang. Sabar. Mungkin diajarkan kitab-kitab yang kecil, nanti naik, ya, begitu. Sabar. Bukan pengennya langsung kitab yang gede-gede, akhirnya tidak pernah selesai. Kan begitu, karena pengen cari kerennya saja, pengen cari apa? Keren. Ya, ini ibarat anak kecil baru lahir pengen makan apa? Ya, mie pedes itu apa namanya? Ya, mie pedes, mie ayam geprek, ya, panas. Karena ikut tren, karena ikut apa? Tren. Enggak, sakit dia, mudarat. Ya, maka ya orang anak lahir itu butuh makanan untuk jasadnya itu dari yang lembut-lembut dulu, yang pelan-pelan, yang lembut-lembut. Akhirnya ketika kuat baru yang meningkat. Ini jasad kita seperti itu. Demikian pula roh kita, pelan-pelan. Ilmu itu makanan untuk roh kita, pelan-pelan. Bukan langsung pengen keren, pengen viral. Bayi dikasih ayam geprek, viral. Viral kan? Ya, Masya Allah. Pengennya terkenal saja, pengennya keren. Ya, maka banyak model penuntut ilmu yang berjiwa ayam geprek tadi, ya kan? Pengennya kalau ngaji langsung yang keren gitu, kitabnya gede, nek pengajian gen ketok nggawa kitab gede ngono. Ya, Masya Allah. Ya, ini yang kecil-kecil dulu, seperti kitab ini, kitab Thalathatul Usul kecil. Nanti naik lagi. Ya, setelah selesai khatam naik lagi. Jadi pondasi. Bukan kitabnya gede nggak tahu rampung, gitu kan? Ya, gonta-ganti, ya, kuliner dalam menuntut ilmu, ya kan? Gurmelu cuma 1-2 kali pertemuan pembukaan saja, muqaddimah, ya kan? Habis itu merasa berat. Habis itu apa? Merasa apa? Berat. Nanti icip-icip kuliner sana. Artinya tidak ada ilmunya yang kokoh. Tidak ada satu bidang ilmu yang dia kuasai. Nah, ini
ya, musibah dalam dunia penuntut ilmu, ya, karena mencari keren, ya. Nah, karena mencari apa? Keren saja. Maka ya, menuntut ilmu harus sabar, pelan-pelan dari kitab yang kecil naik gitu, ya. Nah, sabar, ya. Dan memang berat, ya, memang berat, harus sabar. Bayi itu belum boleh dapat makanan tambahan kecuali setelah 6 bulan gitu, ya sabar gitu kan, sabar, ya, pelan-pelan dulu, ya nggak apa-apa, pelan, ya. Kemudian bersabar dalam mengamalkan ilmu juga berat, harus butuh sabar, ya, sabar. Mengamalkan ilmu itu berat. Kalau kita belum bisa mengamalkan ilmu, ya berusaha berdoa agar suatu saat kita bisa mengamalkan ilmu. Yang kita minta adalah hidayah irsyad wal bayan sekaligus hidayah taufik. Hidayah irsyad wal bayan itu hidayah mendapatkan bimbingan, mendapatkan penjelasan, kita dapat ilmunya. Adapun hidayah taufik itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan menggerakkan hati kita untuk mengamalkan ilmu tersebut. Betapa banyak orang yang sudah mendapatkan hidayatul irsyad wal bayan tapi belum mendapatkan hidayatut taufik. Dia belum bisa mengamalkan ilmunya. Masya Allah. Ya, kita harus sabar. Karena mengamalkan ilmu itu juga berat, ya, dalam ilmu apa saja itu juga berat, ada ujiannya, ya. Nabi kita alaihi salatu wassalam ketika mendapatkan wahyu, ya, ayat-ayat Al-Quranul Karim, kemudian mendakwakan Islam, ya, mengamalkan Islam, mendakwakan Islam, ya butuh kesabaran, sabar. Mengamalkan ilmu yang dimiliki itu adalah butuh kesabaran. Kemudian bersabar dalam dakwah. Dakwah itu juga butuh apa? Kesabaran. Dakwah itu juga butuh apa? Kesabaran. Tidak frustasi, tapi butuh apa? Kesabaran. Tapi wal akibatu lil muttaqin. Akibat yang baik itu bagi orang yang bertakwa. Sabar. Ya, para penyeru keburukan itu sabar. Kenapa para penyeru kebaikan tidak mau bersabar? Penyeru keburukan itu juga sabar. Ya, kenapa para penyeru kebaikan tidak mau bersabar? Harus sabar. Sabar, diajak sabar, ya, makanya ngajak taklim itu juga butuh apa? Kesabaran, ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu itu sekali lagi tadi, kalau nggak bisa ngajari, ngajak ke pengajian itu juga termasuk bagian dari dakwah, butuh sabar. Sudah saya ajak nggak mau, nggak apa-apa, diajak lagi nggak apa-apa, diajak lagi nggak apa-apa, sampai kira-kira kehabisan jawaban. Sampai kehabisan apa? Jawaban. Diajak, ayo hari ini kita ikut pengajian Rabu sore, saya masih ada acara jemput anak, baik, besok diajak lagi. Saya masih ada tamu, diajak lagi. Saya masih keluar kota, ajak lagi. Terus kira-kira kita melihat jawaban yang ke-22 apa? Terus itu namanya bersabar dalam apa? Ngajak, ya, ya, tapi kan kalah biasanya, ya, kalah, subhanallah, ya. Sabar dalam ngajak, ya memang pahalanya nggak ketok, pahalanya memang nggak kelihatan. Berbeda dengan orang marketing dunia, jualan di japri, ya kan, nggak direspon, sakit hati gitu kan, tidak apa-apa, besok japri lagi, besok japri lagi, japri lagi, terus sampai direspon, ya makasih, itu aja udah seneng, ya kan. Terus akhirnya mau beli kan, akhirnya ujung-ujungnya mau apa? Beli. Sabar dalam mengajak, ya, agar dia mau, ya, mengikuti apa yang kita inginkan, membeli dagangan kita. Tapi kenapa dalam urusan akhirat, ya memang nggak ketok hasilnya, tapi inilah pahala besar di akhirat. Diajak terus begitu, diajak terus, ya, perkara dia mau atau tidak itu urusannya Allah Subhanahu wa taala, karena hidayatut taufik itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita pengen mengajak dalam urusan dunia, kita begitu gigih, tapi mengajak dalam urusan akhirat kita lemah. Padahal wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih apa? Kekal. Kita harus lebih bersemangat lagi. Ini urusan akhirat, ya, harus sabar. Dakwah itu juga harus apa? Sabar. Nah, kesabaran, kalau para ulama menjelaskan kesabaran ada 3 macam, yaitu sabar dalam ketaatan, sabar dalam menjauhi maksiat, dan sabar dalam menghadapi musibah. Sabar itu ada 3, sabar dalam ketaatan, kemudian sabar dalam apa? Ya, dalam menjauhi maksiat, kemudian sabar yang ketiga apa?
Sabar dalam menghadapi apa? Musibah. Dan derajat sabar dalam menghadapi musibah ini yang dikenal banyak orang. Padahal derajat sabar yang ketiga ini derajat yang paling kecil, yang paling ringan. Ya, adapun dua tingkatan sabar sebelumnya, sabar dalam taat, ini juga butuh sabar. Taat ini juga butuh sabar. Menjauhi maksiat juga butuh sabar. Ini tingkatannya lebih tinggi dibandingkan sabar jenis yang keberapa? Yang ketiga. Kalau sabar di ketiga tidak ada pilihan lain kecuali harus apa? Sabar. Orang uangnya hilang, ya sabar atau tidak? Ya, kalau tidak sabar emangnya uangnya kembali, ya uangnya tetap hilang. Ya, kalau sabar dapat pahala, kalau tidak ada sabar ya siap-siap dapat, ya berhak mendapatkan dosa. Tidak ada pilihan kok. Ya, tapi kalau taat dan meninggalkan maksiat itu bisa milih. Sabar untuk istiqomah pengajian, bisa milih. Dia masih tetap bisa istiqomah atau tidak, itu butuh apa? Kesabaran. Bisa milih dia, saya bisa datang pengajian atau saya tidak datang pengajian, milih. Maka level kesabaran seperti ini lebih tinggi dibandingkan dengan level kesabaran yang ketiga tadi, yang nggak ada pilihan. Kalau sabar dalam taat dan menjauhi maksiat, ini ada pilihan, maka derajatnya lebih besar dibandingkan dengan sabar jenis yang keberapa? Yang ketiga. Nah ini, jadi semua harus bersabar. Ya. Kemudian ya, ad-dalilu ala dzalika qaulu ta'ala wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, dalil atas semua itu adalah firman Allah dalam surah Al-'Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dalilnya dalam surah Al-'Asr, dalil tentang 4 permasalahan yang kita tadi ya harusnya pelajari, yaitu dalil dalam ilmu, dalil dalam mengamalkan ilmu, dalil dalam mendakwahkan ilmu, dalil dalam bersabar. Ini terdapat dalam surah Al-'Asr. Insya Allah besok kita akan bahas lagi ya. Kalau bisa masing-masing punya kitabnya, masing-masing punya apa? Kitabnya. Kalau yang matannya murah, nanti murah, matan kitab salah satu usul itu murah. Kalau beli yang matan ada terjemahnya itu paling nggak nyampe 20.000, murah ya. Kira-kira siap punya atau tidak? Siap ya, betul ya. Oh, ini Allahumma syahad ya. Disaksikan ya. Ya, jadi punya kitabnya insya Allah 20.000, tapi itu menjadi ya ilmu untuk kita itu lebih berharga ya. Kita kadang-kadang mengeluarkan uang 20.000 untuk makan itu ringan ya, makan nggak kepikir. Tapi kalau 20.000 untuk kitab itu kadang-kadang harus istikharah dulu, kadang-kadang harus musyawarah sama keluarga. Nanti saya musyawarahkan dulu sama keluarga masih punya butuh atau tidak 20.000 ya kan gitu ya. Tapi kalau untuk jajan itu kadang nggak dipikir sebelumnya, di tengah jalan mampir ada warung ya mampir jajan dulu gitu, nggak pakai mikir. Tapi kalau untuk 20.000 untuk kitab itu kok kayaknya berat gitu loh, harus didiskusikan dengan anak dan istri gitu kan. Jadi subhanallah ya. Kira-kira besok ada kitabnya ya. Ini rodok makso, nggak apa-apa ya, rodok makso ya, karena lebih manfaat ketika kita belajar ada apa? Ada kitabnya. Jadi ya minimalnya ono sing diurek-urek lah untuk catatan, kalau kira-kira nanti nggak paham dicatat gitu ya, gitu ya. Siap nggih kira-kira? Siap ya? Siap insyaallah ya gitu. Mungkin gitu, karena kita belajar ini setiap pekan keberapa? Keempat ya? Betul? Pekan keempat, kecuali kalau ustadz yang pekan 1, 2, 3 nggak hadir gitu. Memang ustadz cadangan ini kayak begini ya kan. Sudah lah ya, pokoknya saya selalu bilang sama panitia, pokoknya saya ini posisinya kayak dokter umum lah, dokter koas gitu. Pokoknya nek ono sing spesialis nek kepepet ra ono ya piye meneh kan, daripada loro ra ono ngobati kan gitu kan. Ibaratnya nggak apa-apa. Pekan keempat ya, pekan keberapa? Keempat, kecuali nanti kalau pekan 1, 2, 3 itu kosong, nanti insya Allah kita lanjutkan. Mungkin gitu kita akhiri ya.
Baik, kita mencoba jawab pertanyaan yang ada yang masuk. Ustaz, terkadang kalau kita mau mengamalkan sedikit ilmu yang kita pelajari pada keluarga kandung, terkadang sangat berat. Seringkali kita harus banyak mengalah. Bagaimana biar kita kuat untuk terus membawa saudara kandung untuk mengenal ilmu agama? Ya, supaya kita kuat untuk diri kita dan bisa mendakwahkan orang lain, ya senjata kita yaitu dengan banyak doa. Dengan banyak apa? Doa dan ikhtiar. Banyak doa. Kita minta doa untuk bisa mengamalkan ilmu untuk diri kita supaya bisa kuat. Banyak doa. Banyak doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti doa Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku minta kepadamu ya Allah petunjuk. Ya, minta petunjuk ya Allah. Ya, tidak cukup hanya petunjuk. Mungkin kita sudah mendapatkan petunjuk ilmu, tapi kita belum mampu mengamalkan. Maka diantara hikmahnya kalimat yang digandengkan setelah al-huda apa? Wattuqa. Ya Allah, aku minta kepadamu petunjuk, kemudian ketakwaan. Karena artinya takwa itu apa? Menjalankan perintah dan menjauhi apa? Larangan. Supaya setelah kita mendapatkan petunjuk, kita diberikan kekuatan untuk bisa mengamalkan ilmu, menjadi pribadi yang bertakwa. Tuh, jadi kita banyak doa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang lain juga kita doakan. Orang lain juga kita apa? Doakan agar mereka mendapatkan petunjuk ilmu. Jangan langsung kita ya bersuudzon. Ini orang yang sudah enggak bakalan tertembus hidayah. Jangan seperti itu. Kita tetap berdoa, berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah sesuai dengan prasangkaan kita. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi yang maknanya ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka dari hambaku. Tetap berdoa dan ikhtiar dan prasangka baik, ajak saudara kandung, saudara-saudara kita, kerabat kita, tetangga kita, berhusnudzon kepada mereka, mudah-mudahan mendapatkan petunjuk. Kan tugas kita adalah hanya mengingatkan, fadzakir fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Tugas kamu adalah mengingatkan, engkau tidak punya kuasa atas mereka. Ya, tidak bisa engkau memaksa mereka, hati mereka itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya mengingatkan saja. Sabar ya, dengan doa terus, ikhtiar terus. Ya, barangkali saat ini belum sadar, terus seperti Abu Hurairah radhiyallahu taalaan. Bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu taalaan mendakwai ibunya, terus sabar sampai suatu ketika dia datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam keadaan menangis karena sering mendengar ibunya itu lisannya itu ya sangat tajam ya terhadap Islam, terhadap Rasul Shallallahu alaihi wasallam, sampai Abu Hurairah ini nggak kuat denger ini, nangis dia. Tapi muamalahnya tetap baik, datang kepada Rasulullah dalam keadaan menangis, minta didoakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian didoakan oleh Nabi. Kemudian ketika pulang ternyata ibunya masuk Islam. Maka kemudian Abu Hurairah datang lagi kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam keadaan menangis. Tapi berbeda dengan menangis yang pertama. Kalau menangis pertama menangis karena sedih, menangis yang kedua adalah menangis karena bahagia. Masya Allah. Ini kekuatan doa dan ikhtiar. Jadi tetap ya, kita tidak tahu ya akhir dari perjalanan kita semuanya. Mungkin awal kita melihat ada orang yang kayaknya seperti itu ya, akhlaknya buruk, pergaulannya kurang jelas, satu saat akan mendapatkan petunjuk. Yang penting kita dakwai, terlebih keluarga kita. Allahu ta'ala alam. Ustadz, saya adalah istri ketiga. Masya Allah. Saya punya kakak madu yang sangat pencemburu. Dia sangat cemburu dengan saya sampai akhirnya istri dia meminta suami untuk menceraikan saya. Bagaimana menyikapi hal tersebut? Ya, saya hanya bisa memberikan nasihat umum saja karena ini pertanyaan berat, ya kan. Ini harus saya praktisinya. Ya, bersabar, ya. Sabar. Adapun teknis dalam sabarnya tanyakan kepada ahlinya. Ya. Saya tidak tahu secara teknis ya, tapi kalau secara umum apa bersabar. Adapun teknisnya gimana langkah sabarnya, tanyakan kepada ahlinya. Allah ta'ala alam, saya tidak tahu ya. Dah, mungkin itu dulu ya. Nah, mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala memberikan ya
taufik kepada kita semuanya, memberikan kita ilmu yang manfaat dan kemudahan dalam mengamalkan ilmu. Kemudahan dalam mengamalkan ilmu, kita diberikan kemudahan dalam mendakwahkan ilmu, dan kita diberikan kekuatan dalam sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam mengamalkan ilmu, sabar dalam berdakwah. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.